Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya? Oke, jadi sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, marilah kita tidak henti-hentinya ya mengaturkan puja dan puji ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini atau bisa bermanfaat untuk anak-anak nantinya ya. Bapak awali dengan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Bisa minta bantuan untuk ketua kelasnya, mohon dipimpin doanya. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk anak-anak. Oke. Ya anak-anak, sebelum Bapak mulai, jadi untuk kedisiplinan ya, jadi kita absen dulu ya untuk kehadirannya. Ya, oke. Nanti untuk yang Pak panggil bisa menginformasikan satu alat atau software yang anak-anak ketahui ya. Absen siapa yang tidak ada hari ini? Fajar. Fajar sama Kinara ya. Itu kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, sebelumnya juga kelas 7 anak-anak sudah dapat berpikir komputasional ini. Pada kelas 7 anak membahas tentang ada 4 elemen di dalamnya. Ada yang masih ingat anak? 4 elemennya. Pertama ada namanya dekomposisi. Nah, yang kedua ada namanya abstraksi, kemudian ada pola recognition ya, jadi pengenalan pola. Kemudian yang keempat itu ada algoritma. Lanjutkan, kita ada kesepakatan kelas yang kita sampaikan minggu lalu atau sebelumnya kita waktu pertemuan pertama di kelas 8. Oke, Nana masih ingat, bisa dilihat di layar. Jadi kita hadir tepat waktu. Terima kasih anak-anak tadi sudah setelah bel itu sudah langsung masuk. Kemudian sopan santun dan menjaga kebersihan. Nah, tadi ada sampah juga, itu sudah anak-anak pungut ya. Kalau ada anak-anak lihat lagi di bawah anak-anak atau di tangga itu bisa diambil ya. Jadi untuk kebersihan kelasnya. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, nanti anak-anak silakan mengajukan pendapat jika nanti sudah anak-anak tahu jawabannya atau nanti pertanyaan yang Bapak berikan. Setelah itu ada jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, itu untuk kenyamanan anak-anak belajar ya. Jadi nyaman dan aman dari refleksi yang anak-anak berikan kemarin. Jadi refleksinya itu ada yang menyampaikan bahwa ada temannya yang mengganggu. Nah, itu kita sepakati dulu anak-anak. Kemarin gimana kesepakatannya untuk kelas D? Untuk yang ribut atau untuk yang mengganggu temannya itu gimana? Bayar kas double itu bukan? Oh iya, bayar kas double itu jadinya ya. Jadi itu untuk kesepakatannya beda-beda ya dengan kelas yang lain juga. Nah, kemudian mengikuti pelajaran dengan gembira seperti itu. Jadi anak-anak bergembira. Gimana kemarin 17 Agustusnya? Seru ya. Jadi kita lomba-lomba kan seperti itu, gembira. Nah, jadi Bapak ajak anak-anak pertama ini untuk
melaksanakan KSE anak-anak. Jadi mindfulness. Nah, seperti yang anak-anak sudah lakukan sebelumnya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, jadi silakan anak-anak posisikan tubuh dulu. Jadi usahakan tegak anak-anak ya. Jadi tegak, kemudian kakinya menampak ke lantai anak-anak. Oke, silakan nampak ke lantai. Nanti kita memfokuskan pikiran sebelum memulai pembelajaran. Itu kurang lebih 3-4 menit anak-anak ya, 3-4 menit itu supaya nanti anak-anak bisa berfokus lagi ke pembelajarannya. Oke, jadi anak-anak bisa duduk dengan tenang dan tubuh usahakan tegak anak-anak ya. Jadi tegak, jangan menyandar nanti. Ya, kita stop sejenak ya dari kegiatan apapun. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Oke, 3 menit saja anak-anak ya. Mulai Ya, rasakan kursinya, dua telapak kakinya bertumpu pada lantai anak-anak ya. Ya, bisa di pangkuannya, ya bisa di atas meja juga. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup pakai mendadak. Ya. Anak-anak bisa mengarahkan pandangan ke bawah atau fokuskan pada satu objek anak-anak ya. Amati nafas masuk dan keluar. Ya, mari bernafas dalam 4 hitungan anak-anak ya. Pak Pandu di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian buang napasnya 1, 2, 3, 4. Nah, ya mati anak-anak ya. Sekarang kita ngamati tubuh dari jemarinya juga. Amati nafas yang lebih pelan dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Ya. Ya, tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang Anda lakukan lagi? Oke, terakhir anak-anak. 1 tarikan lebih panjang anak-anak ya. 5 hitungan anak-anak ya. 5. Oke, mari Bapak Pandu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 anak-anak. Kemudian dihembuskan juga 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu sedikit ya untuk KSE dulu. Jadi untuk memfokuskan pikiran. Ada yang mau merefleksikan apa yang dirasakan anak-anak? Bisa angkat tangannya. Ya, gimana tadi setelah dapat pembelajaran pertama, kemudian ada istirahat. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada yang mau merefleksikan apa yang dirasakan? Oh ya, silahkan, Mary. Ya. Perasaan adalah tenang, damai dan Damai. Oke, itu Mary. Ya, terima kasih Mary. Ya, terima kasih refleksinya ya. Oke, itu anak-anak untuk KSE. Kita lanjutkan dulu. Jadi masih konsentrasi anak-anak. Kita tes dulu konsentrasinya ya. Jadi apa yang Pak katakan bisa anak-anak ulangi ya. Jadi ikuti apa yang Pak katakan ya. Nah, jadi anak-anak kita dulu tes dulu ya untuk ininya, konsentrasinya. Silakan diikuti. Bebek bebek bebek. Ayam ayam. Bebek bebek. Berapa ada bebek? Ya, harusnya berapa ada bebek? Kan tadi yang mengikuti. Oke, ya. Jadi mengikuti apa yang Pak katakan ya. Oke, kita ulang. Oke, ulang jadi pakai gerakan ya. Ikuti apa yang Bapak lakukan ya. Oke, bisa diikuti apa yang Bapak lakukan. Oke, coba pegang hidungnya. Tetap lakukan apa ya? Oke, ya. Jadi apa yang Pak lakukan? Jadi pegang hidungnya. Tapi itu
suaranya, tapi yang dipegang adalah telinga. Oke, yang benar telinganya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Kita kembali dulu ke materinya. Jadi anak-anak sudah mendapatkan pelajaran minggu lalu itu terkait dengan informatika dan pembelajarannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang ini yang dulu ya, persepsinya adalah rangkaian input, proses, dan output. Jadi pada dasarnya dapat diimplementasikan anak-anak ya dalam banyak bidang. Jadi komputer juga terdiri atas piranti input pemrosesan, kemudian ada piranti outputnya juga. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika memasak. Nah, jadi memasak itu sebenarnya ada juga proses inputnya, ada prosesnya, ada outputnya seperti itu. Nah, kemudian berupa hasilnya nanti itu berupa hidangan masakan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari video yang Pak tayangkan. Oke, bisa anak-anak simak dulu videonya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak untuk konsep dari algoritma. Nah, diterjemahkan di informatika itu kita menyeduh kopi anak-anak. Jadi mungkin anak-anak sudah pernah menyeduh kopi. Nah, itu bisa dilihat dulu. Pertama yang disampaikan adalah atau disiapkan adalah bahan-bahannya anak-anak. Ada kopi gitu ya. Ada gulanya seperti itu. Kemudian ada juga airnya seperti itu anak-anak ya. Oke, gelasnya dulu baru nanti diisi air. Nah, plus lagi air panas. Oke. Nah, itu sebagai inputannya anak-anak. Nah, kemudian ada juga alatnya, yaitu sendok itu sendiri. Nah, langkah-langkah. Ya, kopi siap dihidangkan. Ya, lewat. Tadi anak-anak bisa lihat untuk prosesnya. Jadi langkah-langkah algoritmanya. Jadi dalam tahapan pembuatan kopi tadi itu ada beberapa hal-hal yang disiapkan. Kemudian ada proses yang dilakukan sama hasilnya. Ya, yang ketujuh itu adalah hasilnya anak-anak. Jadi jadilah dia itu hidangan kopi seperti itu. Jadi anak-anak bisa ambil di sini beberapa konsep ya. Jadi pertama itu ada input, proses dan outputnya. Oke, kita contohkan lagi. Mungkin di sini Pak lanjutkan ke materinya yang sebentar. Nah, ini contohnya nanti ke peta konsep anak-anak ya. Oke, di sini. Nah, dalam tujuan pembelajarannya tadi anak-anak sudah melihat video. Itu kita di kelas 8 itu bab 2 itu ada tujuan pembelajaran adalah murid atau anak-anak mengenal dan mengimplementasikan gitu anak-anak. Jadi anak-anak mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi. Karena di sini anak-anak dalam pelajaran informatika itu kan dapatnya itu kelas 7 ya. Jadi SD itu belum dapat. Nah, sehingga anak-anak ada materi tentang fungsi nanti di sana yang kita ada kaitan dengan matematika. Cuma dari informatika sendiri itu arahnya lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi implementasi. Nah, itu jadi implementasi ke kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak mampu mengeksekusi rangkaian langkah kerja. Nah, jadi nanti Bapak kasih anak-anak LKPD supaya anak-anak bisa mengeksekusi bagaimana proses yang tadi hingga nanti mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, itu LKPD-nya. Kemudian yang ketiga, jadi anak-anak dapat berlatih untuk menyusun rangkaian fungsi untuk sebuah kasus tertentu. Gitu. Jadi beberapa fungsi dalam kasus tertentu. Yeah. Nah, kemudian anak-anak bisa lihat peta konsepnya di sini sama dengan yang ada di buku anak-anak ya, di buku paketnya, yaitu ada fungsi. Nah, kemudian ada himpunan dan sistem bilangan. Nah, nanti kita mengerucut kepada himpunan, kemudian sistem bilangan. Nanti di sistem bilangan ada 3 juga, yaitu ada desimal, biner, sama oktal. Itu sudah mengarah ke sistem bilangan biner. Nah, sebelum itu kita melangkah ke sana. Ini Pak mau mencontohkan dulu anak-anak fungsi yang ada di matematika ya. Jadi di sini anak-anak supaya bisa membedakan fungsi yang ada di matematika. Nah, pertama di matematika itu ada
fungsi X seperti itu anak-anak ya. Kemudian 2X plus 3. Jadi yang mana nanti di sini sebagai fungsi yang X ini merupakan inputannya. Nah, inputannya kita kasih nilai misalnya 3, jadinya nanti adalah 2X 3 plus 3 dia. 2 kali 3 plus 3. Jadi 3 ini sebagai inputan dari X. Sehingga hasilnya berapa anak-anak? 2 kali 3 plus 3. 9 ya. Jadi bagus sekali, hasilnya adalah 9. Nah, itu kalau di matematika. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan ada namanya fungsi anak-anak, yaitu di referen lagu anak-anak. Jadi kalau kita melihat ada fungsi lagu, jadi refnya itu sebagai fungsinya, dia akan mengulang lagunya itu 2 kali. Jadi bisa mengulang 2 kali. Jadi yang namanya fungsi di situ adalah refnya anak-anak. Oke, refnya. Nah, ini sebagai sebuah fungsi. Nah, mari kita coba anak-anak ya untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Ada yang bisa bantu Pak 5 orang ke depan? Oke, kita simulasikan ya yang namanya fungsi di kehidupan sehari-hari. Atau nomor absen 1 sampai 5 ada? Nah, silakan bisa maju ke depan ya. Kita coba simulasikan untuk konsep fungsinya. Oke, silakan. 1 sampai 5 ada? Fitri ya. Nah, nomor 1. Oke, silakan. Di utara, kemudian selanjutnya siapa? Ya, silakan maju. 2, 3, 4, 5 sampai 5 anak ya. Ada lagi temannya sampai 5? Oke, silakan. Ya, dipercepat anak ya. Nah, jadi di sini kita peragakan dulu konsep fungsi anak-anak ya. Anak-anak yang di depan berlima, itu nanti kalau Pak kasih aba-aba bersiap masuk kelas, itu anak-anak langsung melakukan 3 hal. Yang pertama, anak-anak berbaris ya, yang rapi, kemudian lencang depan. Yang kedua, kemudian yang ketiga berhitung mulai dari nomor 1. Siap ya? Oke, jadi Pak kasih aba-aba dulu. Jadi anak-anak lakukan 3 hal. Berbaris. Nah, kemudian lencang depan sama berhitung. Ya. Oke, kita mulai. Bersiap masuk kelas. Ya. Oke, 5. Jadi Pak kasih simulasi ini adalah untuk mencontohkan anak ya konsep fungsi. Nah, sekarang Pak kasih 4 pilihan, yang mana yang dari keempat tadi itu yang merupakan fungsi. Pertama, bersiap masuk kelas. Kedua, berbaris. Ketiga, lencang depan. Keempat, berhitung. Ada yang tahu ya? Bersiap masuk kelas. Kenapa kira-kira? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Tiara ya. Oke, Tiara, terima kasih. Jadi jawabannya sudah betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Tiara dulu. Oke. Ya. Jadi tadi adalah contoh ya anak-anak, yaitu tentang fungsi. Jadi di mana fungsi itu kalau kita mendengar kata bersiap masuk kelas, maka otomatis temannya akan melakukan 3 hal. Yaitu pertama berbaris, kedua itu lencang depan, ketiga berhitung. Sehingga yang seperti ref tadi itu adalah melakukan pengulangan. Nah, kalau yang tadi yang temannya lakukan di depan itu adalah melakukan 3 kegiatan dengan 1 perintah. Nah, yang namanya fungsi itu adalah bersiap masuk kelas tadi. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah membantu. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita masuk ke himpunan, kita akan latihan ya tentang fungsi tadi. Oke, anak-anak bisa membagi dalam mungkin 4 kelompok saja ya. 4 kelompok. Oke, 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini akan Pak bagikan LKPD. Satunya di kelompok sini, 2-nya di kelompok sini. Oke. 3-nya di kelompok sini. Sama itu ya. Oke. Di sini sama di sini. Oke, bisa berdiskusi ya.
anak-anak bisa berdiskusi dulu. Nah, untuk yang LKPD yang Pak berikan di sana anak-anak bisa tentang tujuan pembelajaran kita yang kedua. Jadi anak-anak bisa untuk dapat mengimplementasikan atau menganalisis ya dari suatu kasus. Nah, di sana ada mesin pembuat kue anak ya. Jadi ada mesin pembuat kue. Kita ke slide-nya sebentar. Oke. Nah, anak-anak bisa lihat di LKPD-nya atau bisa lihat di layar ya anak-anak. Nah, di sini ada mesin pembuat kue. Jadi di sini ada konsep input, proses, output, di mana nanti anak-anak bisa melihat di atas itu ada 3 inputan. Nah, jadi 3 inputan yang bisa diberikan atau bisa diisi nilai di sana. Kemudian yang kedua ada pola yang kiri, anak-anak yang kiri ya. Nah, itu akan berubah sesuai petunjuk, ada tanda panah ke kanan. Oke ya. Jadi ada tanda panah ke kanan itu. Kemudian anak-anak silakan pecahkan sesuai dengan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya yang diberikan di sini adalah, oke, bisa lihat LKPD-nya. Nah, jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue berbentuk persegi, nah ketika keluar di bagian K, jadi anak-anak bisa lihat bagian K-nya itu apa yang seharusnya dimasukkan ke mesin ya, dan pintu nomor berapa gitu. Nah, jadi kita anak-anak silakan menganalisa di pintu mana yang harus dimasukkan pola, ya polanya bentuk apa, dan nanti agar muncul hasilnya persegi gitu anak-anak. Oke, di sana ingat konsepnya anak-anak ya, ada input di sana. Nah, ada proses ya. Nah, ada proses, ada outputnya. Ya, silakan diskusikan dengan temannya, boleh nanti masuk ke gininya, ke kelompoknya. Bisa anak-anak sampaikan dalam berbagai cara ya. Ya. Bisa jawab di sini ya. Mang ya, bisa jawab di sini. Silakan anak-anak untuk yang produk yang anak-anak hasilkan itu silakan disesuaikan dengan minat anak-anak. Jadi anak-anak yang suka bernyanyi silakan dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Ya, belajar informatika seperti itu. Ya, ada. Nah, inilah langsung bisa dinyanyikan atau nanti bisa anak-anak buat peta konsepnya atau bisa berupa analisa berupa tabel atau berupa algoritma yang list seperti tadi. Jadi buat langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu bisa. Oke, silakan ya. Diskusinya mungkin 5 menit ya. Atau yang senang nulis bisa dituliskan deskripsinya. Ya, deskripsinya. Oke. Ya, silakan itu Pak kasih 1. Sudah. 1 di sana, 1 di sana. Jadi 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Halo anak-anak, untuk mengerjakan silakan jangan ribut ya. Silakan kerjakan masing-masing kelompok berdiskusi. Ya, tolong jangan ribut, didiskusikan dengan tenang. Ya, Dawin. Ya. Nah, bisa dituliskan aja caranya. Kemarin sudah Pak sampaikan ini? Oh ya, tidak ada. Ya, yang temannya, oke. Ya. Nah itu? Kak ini apa Pak? Oh, ini keluarannya. Oke. Ya, jadi Pak jelaskan dulu mungkin. Oke, belum ya? Ya Pak jelaskan dulu ya. Anak-anak bisa ada ke depan dulu, kita coba contohkan satu ya. Jadi di sini yang Pak gambarkan ya, jadi Pak samakan dengan itu. Contohnya ini ya. Oke, di sini anak-anak ada 1, 2, 3. Jadi itu adalah inputan dari kuenya.
Nah, sekarang untuk proses di sini ada anak proses seperti ini. Jadi di sini ada pola. Pola yang pertama nomor 1 itu adalah kotak menjadi segitiga. Oke, jadi jika nanti polanya sama dengan yang kiri, dia akan berubah menjadi yang kanan. Jadi berubah menjadi ini. Tapi jika polanya beda, misalnya Pak masukkan di sini kotak, atau persegi. Kalau dia turun ke sini, dia akan menjadi segitiga karena polanya adalah persegi. Nah, kalau di sini Pak masukkan lingkaran, di sini tidak akan berubah, anak. Tetap dia lingkaran karena di sini polanya persegi. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini ada input, ada proses. K ini adalah keluaran. Nah, keluaran atau bisa dibilang output. Nah, sekarang bisa mencari biar atau hasilnya itu supaya persegi. Ya, inputan apa yang diberikan ke lubang nomor berapa, gitu ya. Oke. Drawing bisa dipahami? Nah, coba Pak jelaskan di sini ya. Nah, ini boleh. Coba. Nah, misalnya ini Pak pakai pulpen aja. Nah, Pak masukkan di sini kotak, ya, persegi ya. Ini akan berubah menjadi segitiga. Oke, sampai di sini nggak berubah, lanjut segitiga. Karena dia segitiga. ya enggak, karena ininya segitiga kan beda dengan ini. Polanya beda, ini kan kotak ya. Sampai di sini dia berubah menjadi kotak karena ini polanya segitiga. Segitiga di sini berubah menjadi kotak. Nah, ke bawah dia akan menjadi kotak. Gitu, karena dia setiap pola yang sama di depan dia akan berubah. Tapi kalau polanya di sini beda dengan yang ini beda dengan yang di sini, tidak berubah, dia lanjut saja. Ya, contoh di sini juga ya. Misalnya lingkaran. Nah, masuk ke sini dia nggak berubah, tetap lingkaran. Ke bawah ini juga tetap lingkaran. Nah, sampai di sini tetap lingkaran juga. Tapi sampai sini karena lingkarannya berubah menjadi segitiga, hasilnya segitiga. Gitu ya. Oke ya. Sudah? Belum. Oh, belum. Oke, ya. Jadi di sini misalnya inputannya ini kotak, dia akan di sini berubah menjadi segitiga. Nah, sampai di sini nggak berubah karena pola yang ini sama. Nah, sampai di sini berubah karena di sini ada pola segitiga, dia berubah menjadi kotak. Nah, sampai sini hasilnya kotak karena dia oke. Nah, ya. Oke, sudah ya di sini ya. Ada lagi yang mau menyampaikan, silakan analisanya. Ya? Oh, tadi belum. Oke. Di sini mana tadi soal? Oke, ini aja ya. Nah, ini kan ada konsep input, proses, output. Nah, oke, ini anggap aja outputnya yang mau menjadikan output adalah kotak. Nah, jadi sekarang Pak masukkan lingkaran di sini, dia akan tetap lingkaran sampai sini. Di sini juga karena pola yang di depan itu persegi. Nah, kalau sampai sini tetap dia lingkaran karena persegi. Nah, sekarang karena ini segitiga. Nah, sampai di sini dia berubah jadi segitiga. Kenapa? Karena di sini ada lingkaran yang polanya sama dengan ini. Jadi dia menjadi segitiga. Hasilnya diminta adalah ini. Nah, sekarang coba kita masukkan di sini bulat atau lingkaran. Sampai di sini dia tetap lingkaran. Oke ya, ini ya dia ya. Nah, sampai di sini tetap lingkaran. Sampai di sini tetap lingkaran. Sampai di sini menjadi segitiga. Hasilnya segitiga jadinya. Nah, ya, sekarang mengacu pada ini. Ya, A, B, C, D. Nah, ini inputannya lingkaran ke satu apa lingkaran kedua apa ke lubang dua apa segitiga ke lubang dua apa segitiga ke lubang tiga, itu yang dicari ya. Oke. Belum paham juga. Oke, ya. Pak jelaskan di sana. Ini satu kelompok tadi kan ya. Oke. Jadi gini, anak-anak, ini kan nanti inputannya di sini. Oke, inputannya di sini. Nanti di sini ada lingkaran. Kotak Pak masukkan di sini, dia berubah anak, karena dia kan ada pola yang sama. Berubah jadi segitiga. Nah, turun ke sini dia nggak berubah karena polanya segitiga. Turun ke sini kan, dia nggak berubah, tetap segitiga. Nah, sampai di sini dia berubah jadi kotak
karena di sini polanya segitiga berubah jadi kotak. Sampai sini hasilnya kotak, karena dia yang paling terakhir itu prosesnya adalah bulat. Tapi ini hasil polanya adalah persegi, sehingga dia tetap tidak berubah. Nah, sampai sana paham? Belum? Belum ya? Oke. Di sini Pak ulang ya. Ini proses yang nomor 2 ya. Ini ada bulat sama kotak ya. Pak masukkan di sini segitiga coba. Di sini tetap segitiga. Nah, sampai sini dia jadi bulat. Karena di sini segitiga berubah jadi bulat. Nah, ya sampai sini tetap bulat. Sampai sini tetap bulat. Sampai sini berubah jadi segitiga karena di sini bulat menjadi segitiga ya. Oke. Nah, sekarang yang mana jawabannya? Oke. Oke, sudah. Ada yang sudah? Sudah. Pertanyaannya itu mencari yang kotak atau persegi hasilnya. Mencari yang persegi hasilnya. Nah, yang dimasukkan itu yang mana dan ke nomor berapa? Nah, coba maju ya. Jawabannya ini. Ya, ini ya. Mbak dijelaskan. Oke, silakan. Nanti Pak bantu. Oke. Coba dituliskan di sana. Dawin coba ya. Ya, silakan. Atau siapa tadi yang paham ya, Pak? Ya. Sudah. Sudah bisa. Gimana nih Mas? Ini gimana Mas? Oh ya, oke dia. Ini biar nggak habis waktunya ya. Gimana? Ya, bikin di sini aja. Sudah? Sudah? Ayo, Drawin maju. Ya, silakan maju di depan. Ya, nanti Pak bantu aja. Ya, silakan. Bakal lingkaran nomor satunya nih hal lingkaran, berarti dari awalnya startnya lingkaran sampai keluar ya. Oh ya, ini memproses. Ya, kalau dimasukkan lingkaran, kan ini jawabannya kan tadi yang bulat ya. Nah, bulat masukkan sini. Nah, bulat masuk sini, dia kan jadi kotak. Oke, kotak. Nah, di sini tetap kotak. Nah, sampai sini kotak jadi segitiga. Sampai sini segitiga jadi kotak. Hasilnya ini yang betul. Oke. Ayo, silakan. Boleh, silakan berdua. Dibantu? Ya, dibantu. Silakan tulis di sana ya. Ya. Oke, bisa digambar di sini ya. Ya, yang lainnya bisa perhatikan dulu di depan ya. Jadi temannya Drawin dan siapa? Ya, Graha. Oke, Drawin sama Graha akan menyampaikan hasilnya yang didiskusikan tadi. Nah, tentang penyelesaian dari kuis mesin pembuat kue ini ya. Jadi ada LKPD mesin pembuat kue. Bisa diperhatikan dulu. Jadi Drawin bisa disampaikan dulu jawabannya yang mana? A, B, C, D? Oh, yang B. Oke, yang B. Ya. Jadi jawaban Drawin itu yang B, yaitu memasukkan lingkaran ya atau yang bulat itu ke lubang nomor 2. Ya, lubang nomor 2. Oke. Oke, masukkan ke lubang nomor 2. Di mana nanti terdapat proses di sana. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 proses Nana ya. Nah, sedangkan yang ini pulpen Pak ya. Oke, sedangkan yang diminta adalah keluarannya atau outputnya itu berupa persegi. Ya, persegi. Oke. Yang diminta persegi. Ya. Ya, kotak menjadi disampaikan. Gimana Drawin, coba sini dulu. Tadi lingkaran. Nah, oke, masuk ke proses nomor 1, dia tetap
dia menjadi kotak ya. Oke. Kan awalnya tuh Awalnya lingkaran. Terus di sini subjeknya tuh diminta kalau yang lingkaran berubah menjadi kotak. Oke, betul ya. Oke, kemudian di sini lolos dia menjadi persegi tetap ya. Tetap menjadi persegi. Sampai di sini. Sampai sini komennya meminta untuk dari kotak menjadi Ya. segitiga. Oke, betul ya. Setelah itu segitiga di sini tetap turun. Tetap Dan turun. Komen terakhir segitiga diminta untuk kembali menjadi kotak. Kotak. Oke, Terus hasilnya. dan hasil dari pengeluaran atau outputnya adalah nomor 2 yaitu kotak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Gawin dan Graha ya. Oke, betul sekali ya. Jadi jawabannya itu B ya. Jadi benar. Lingkaran atau bulat tadi dimasukkan ke lubang nomor 2. Oke, terima kasih anak-anak ya. Yang lainnya ada yang mau menyampaikan pendapat lain? Boleh, silakan. Apa sama? Oke, sama ya. Jadi jawabannya 1 saja ya. Nah, sekarang kita simpulkan, anak-anak bisa tetap di tempat duduknya ya. Jadi Pak sebentar kasih ini bisa bantu Pak untuk memberikan ke nomor absen yang tertera ya. Nah, di sini coba cari nomor absennya. Nanti tolong kasih ke nomor absennya, bantu Pak ya. Nomor absen ya. Nomor absen ya. Ya, sambil membagikan tapi tetap duduk ya. Ya, tetap duduk di sana. Post-it-nya sudah dapat satu-satu? Oke, sudah ya. Sorry, jatuh. Itu bentar, Mak. Oke, anak-anak sudah dibawa kertasnya? Oke, kalau sudah dibawa, sebelum kita ke post test ya, jadi Pak sebentar memberikan anak post test untuk mengukur pemahaman anak-anak terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, sebelumnya Pak mau simpulkan atau dari anak-anak mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa angkat tangannya. Jadi apa yang anak-anak dapat pelajari atau simpulkan di pembelajaran hari ini terkait dengan fungsi ya? Fungsi. Nah, oke. Fungsi di informatika dan di matematika, apa perbedaannya? Nah, itu. Ada yang mau menyampaikan? Ada? Oke. Oke, kalau tidak ada, Bapak simpulkan. Jadi apa yang anak-anak kerjakan tadi itu terkait dengan informatika pada pembelajaran kelas 8. Karena fungsi dalam matematika itu ada di pembelajaran kelas 8 ya. Jadi kalau kita di informatika itu lebih ke lebih ke penerapan anak-anak ya. Jadi penerapan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ada yang berbaris, itu fungsi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mesin pembuat kue tadi, itu juga fungsi yang kita bisa jabarkan, yaitu adalah konsepnya, yaitu ada input, ada proses, ada output. Apapun nanti inputnya itu akan berpengaruh pada hasilnya. Contoh membuat kopi pahit, itu pasti inputannya lebih banyak kopinya, gulanya sedikit, hasilnya adalah pahit. Nah, kalau membuat kopi manis lebih banyak gulanya, gitu ya, seperti itu. Jadi itu berpengaruh pada hasilnya nanti. Oke, anak-anak, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk melakukan post test. Anak-anak bisa ambil kertasnya dan melihat di sana ada A, B, C, dan D. Nah, tapi anak-anak yang sudah masuk dalam Google Classroom itu yang muncul ya. Kemarin Pak lihat ada 28. Nah, jadi lagi sisa 9 orang, 9 anak itu belum masuk. Coba aja nanti diarahkan. Kalau tidak nanti pakai yang temannya ya. Jadi berdua dengan temannya. Oh ya, ini kalau jawabannya serasa betul di A, silakan angkat yang A, A-nya di atas. Ya, ini nih ada A. A, ya. Kalau jawabannya anak-anak anggap benar itu B, B-nya yang di atas. Nah, ya ini ada B. Ya, ya. Serasa benar C, C-nya yang di atas. Pokoknya yang benar itu selalu di atas itu. Oke ya. Seperti itu. Ya. Oke, kita coba dulu ya. Bisa dipahami? Oke, bisa. Kita coba dulu. Pak mulai ya untuk
Untuk anak kelas 8D ya. Nah, karena di sini ada namanya anak ya, tugaskan 8D. Oke, 28 siswa. Jadi anak-anak yang belum masuk ke Google Classroom bisa mengikuti dulu. Nanti Pak kurang tahu masalahnya apa. Nah, ini. Siapa yang nomor 1? Absennya sudah betul ya? Salah ya? Mary nomor berapa ya? 27. 27 ya? Kalau Priyanka 18. Oh, masih salah ini. Oke, oke. Ya kalau gitu kita nggak pakai ini, kita pakai nomor absen anak-anak aja. Nah, jadi anak-anak bisa lihat soalnya. Kalau sudah dapat jawabannya bisa mengangkat ya, mengangkat. Oke, silakan. Yang diangkat itu yang barcode dulu, barcode dulu. Ya, yang post it ininya tidak diangkat. Oke, dari sini dulu. Siapa yang sudah? ABC-nya. Oke, silakan. Pak scan dulu ya. Yang sudah itu kelihatannya, yang sudah Pak dapat jawabannya. Oke. Mary, ya. Oke. Absen berapa yang sudah bisa lihat di papan ya? Yang absen sudah ya. Oke. Baru berapa itu? 34 sudah. Oke, sudah. Ada yang absennya belum masuk? Baru 31, siapa yang belum? Kalau absennya ini absennya absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? Oke, kalau sudah kita lihat dulu jawabannya. Oke, yang betul itu adalah 9. Nah, yang pegang player 1, 10, 11. Nah, itu jawaban yang betul. Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 2. Oke, prinsip fungsi di sini implementasi. Jadi ini tidak boleh dibalik anak-anak ya. Harus dari depan. Apa dulu yang di depan, di tengah, sama di belakang. Oke, sesuai konsep tadi. Kuenya itu tadi. Sudah? Jangan bersuara. Ya, nanti jawabannya didengar sama temannya. Ya. Oke. Mary tangannya kena barcode. Ya, areanya steril itu ya, clear ya. Dah, dinaikkan dulu. Oke. Baru 2. Gelap soalnya. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat jawabannya. Itu sudah. Oke, jawabannya betul. Masih dipimpin player 1. Kita sudah 54. Nah, di sini ada kaitannya dengan alat yang tadi Pak sampaikan, alat elektronik yang mana yang nanti merupakan menampilkan data. Coba jangan bersuara. Langsung dinaikkan saja ya, naikkan saja. Oke, naikkan saja. Mau udah ya? Mau dia? Udah. Udah. Naikkan yang benar. Oke. Ya, sudah. Ada yang nomornya belum masuk tuh ya. Ya. Dah. Nomor berapa belum tuh? Udah. Jangan ribut. Oke, lagi. Ya, betul ya. Jadi masih player 1. Siapa ya? Fitri ya? Fitri pegang 1. Pegang berapa? Oh ya, kan benar 1 ya. Fitri. Oke, lanjut nomor. Oh ya, ini objek ini. Oke, ini tentang objek ya. Apa himpunan? Nah, himpunan yang kemarin anak-anak sudah dapatkan pertemuan sebelumnya ya. Ya, oke, silakan diangkat jawabannya. Masih ingat contohnya kemarin? Himpunan wanita cantik itu, masih ingat? Itu di kelas D sudah ya? Nah, sudah kan ya? Oke, silakan yang mana jawabannya? Ya, silakan diangkat. Oh, ini betul. Betul. Oke, betul.
Banyak yang hijau. Ya. Ya. Ya, ya. Mang udah? Oke. Dah? Oke, 4 menit lagi. Oke, sudah. Ini soal keempat. Oke, lagi satu ya. Lagi satu soal. Oke, sudah. Udah kan? Lagi satu soal aja ya. Ini soal yang 7. Tetap nomor 1. Oh ya, betul semua. Ya, silakan anak untuk lagi satu ini masuk ke sistem bilangan. Mungkin sudah Pak sampaikan di minggu sebelumnya ya, sistem bilangan. Bisa anak naikkan jawabannya. Jadi yang ditanyakan itu absolute digit itu yang mana gitu ya. Jadi arti dari A-nya itu. Oke. Dah? Belum? Oke. Kita merefleksinya lagi sekali. Sudah? Ya kita naikkan dulu. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, kita naikkan aja dulu karena ini soalnya lagi satu ya. Pak kasih 5 soal untuk hari ini ya. Oke. Oke. Udah masuk. Ya lihat absennya ya. Nanti kalau anak-anak belum serasa absennya dilihat muncul ya. Sudah. Oke, oke. Sebentar. Absen berapa? 16 sama 4. 16 sama 4 ya, yang belum ya. 31 sama 36 yang belum. Siapa absen 31? Oh ya. 31 ya belum. Tangannya kena itu. 36 siapa? Nah, 36. Oke, sudah semua. Dari semua soal yang Pak kasih, jadi ada betul semua. Ini player 3. Siapa itu nomor 3? Siapa absen 3? Oke, absen 3. Kemudian absen 16. Ya, 16. Kemudian absen 1 ya, Fitri tadi ya. Oke, dan 8. Siapa namanya? Benar. Oke. Jadi anak-anak untuk hari ini kita sampai di fungsi dulu ya. Untuk pemahamannya sudah lebih dari 50% yang sudah berhasil untuk betul ya tadi di kuis tadi atau kuis tadi ya. Jadi anak-anak Pak ajak refleksi saya silakan diisi anak-anak untuk ini sticky note-nya. Ya, sticky note-nya silakan diisi. Anak-anak bisa mengisi apa yang anak-anak pelajari hari ini, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, 3 ya. Jadi Pak langsung sampaikan untuk minggu depan kita pelajari tentang sistem bilangan ya. Sistem bilangan yaitu pada peta konsep tadi itu setelah fungsi. Nah, setelah fungsi kita ke sistem bilangan dan himpunan. Oke, silakan anak isi singkat saja. Bisa untuk menempelnya kalau sudah ya di depan. Nah, oke, nempel itu kan sudah ada lemnya. Nah, ya bisa menempel depan. Ya, jangan di sana ditempel. Beda-beda ya. Barcode-nya bisa dikumpulkan, tidak ditempel ya. Nah, itu yang kita bisa pakai lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kita ganti kuis nanti ya. Nah, kuisnya atau soalnya kita ganti. Ya, apa yang dipelajari hari ini itu aja bisa. Ya.
Cicinho, ya cicinho. Oh ya, belum gini ya. Sebentar. Soalnya 3 ya. Nah, pertama apa yang dipelajari. Nah, yang kedua itu apa yang sudah baik. Tiga, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ya. Oke, 3 aja drawing ya. Oh, itu di sticky note-nya. Sticky note-nya itu untuk tempat refleksi, jadi anak-anak bisa merefleksikan pembelajaran hari ini secara global, bisa masukkan untuk ininya juga bisa ya, maksudnya pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya sampai di refleksi, kita nanti akhiri setelah refleksi yang selesai, jadi anak-anak bisa membuat 3 jawaban tadi yang Pak tulis di papan ya. Untuk minggu depan, ingat anak ya, kita pelajari mengenai himpunan dan sistem bilangan ya. Yang sudah bisa ditempel ke depan, ya silakan di sini aja anak-anak di temboknya. Ya, tempel ke depan. Nanti Pak ambilkan anunya, hasilnya ya. Di sini aja. Ya, di depan. Itu bisa ditempel ya. Atau kalau tidak seperti itu, mungkin dikumpul. Oh ya, boleh deh, mungkin 1, 2. Sisanya nanti bisa ngikut di sana ya. Oke, terima kasih. 3 menit. Ya, silakan diisi. Nanti tempel di depan ya. Oke. 5 menit lagi. Ya. Ini baca. Ya. Mary, tolong jatuh. Ya. Ya. Oke, sudah. Itu dikumpul sebentar ya. Ya. Kita akhiri dulu pembelajarannya. Silakan anak-anak kembali. Ya, sebentar diambil. Ya, silakan kembali dulu. Kembali ke tempatnya. Nah, ini kumpul dulu di sini ya. Halo. Ya, anak-anak, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan Prama Santi. Tolong ketua kelas. Ya. Om Santi. Oke, silakan anak-anak untuk istirahat ya. Ini dikumpul di sini aja.